Ganjar ganjar nang kadokan pating leler. Ganjar ganjar nang kadokan pating leler. Omahe tulen teko putih ganjar. Omahe tulen teko putih ganjar. Daun ganjar, ganjar iki wis dikenal orang Jawa, Jawa Kulon. Dienggo pecel, dienggo parang krawu, parang niku. Tapi Banyuwangi ndak mengenal. Nah, setelah Pak Arif dengan Ibu Arif itu ke sawah, melihat ganjar keteleran, Bu Arif itu nyuwut ganjar, mengambil nang ganjar sawah ya, ganjar nang sawah digawa mulai dimasak. Oh, lah kok enak iki paran takon. tanya kepada istrinya. Iki paran dah. Iki ganjar nang reko itek-itek mah loh. Di sawah. Keneng dianu ya marine keneng. Akhirnya terciptalah hasil karya Muhammad Arif itu setelah tahu bahwa ganjar itu bisa dimasak. Penyair itu biasanya dia akan membuat karya yang luar biasa kalau dia melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami atau dilihat sebelumnya. Iya. Nah, ketika Pak Arif ini, ya, Pak Arif melihat dan merasakan ganjar yang belum pernah dimakan, ya Pak, ya, belum pernah dinikmati sebelumnya, karena orang Osing dulu tidak mengenal ganjar, karena ganjar itu gulma, ya. Akhirnya, wah dia terkesan. Ya namanya seniman, apapun yang mengesankan dirinya selalu berusaha dieksploitasi menjadi karya. Jadi syair ini, lagu ini nggak berdosa sama sekali. Tidak berdosa sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore. Alhamdulillah ketepatan sore hari ini pemirsa Banyuwangi, Radar Banyuwangi TV, kita bisa bersilaturahim sekaligus ini ngobrol santai bersama dengan seniman-seniman Kabupaten Banyuwangi. Dan siapa saja seniman-seniman ini tentu akan kita saling kenalan untuk mengetahui siapa beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saged dikenalan sinten, siapa nama jenengan, Pak? Iki Banyuwangian ben ya. Campur ya. Alhamdulillah isen bisa ketemu sama dulur-dulur iki dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kabeh hang ana nang Banyuwangi apa nang ndi ben nang riko berada, muga-muga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Walaupun saiki iki musimnya pandemi, tapi kita kudu waspada dan pertama-tama kita harus mengikuti protokol kesehatan. Pak sinten nika? Isun aran isun ang sebenarnya ku Slamet Abdul Rajat. Slamet Abdul Rajat. Kapan diteluk Slamet Menur? Slamet. Rumah tempat tinggal teng pundi? Tempat tinggal isun nang Pancoran iki, yaiku nang Kelurahan Banjarsari, lingkungan Pancoran Sawah. Saya paran. Letaknya itu nang tengah-tengah sawah ya. Kadung asli lahir. Lahirin nang Banyuwangi nang Kelurahan Kepatian. Kupingen. Kepatian ya. Ya. Itu pemirsa, jadi sudah kenalan dengan Pak Slamet Abdul Rajat. Ya, tapi diteluki sampai saiki Slamet Menur. Slamet Menur. Yang Menur. Pak Slamet Menur. Kemudian di sebelah kiri Pak Slamet Menur, ini ada Pak Samsudin Nadlawi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terus di sebelah dari Pak Samsudin yang baju
hitam adat Husing, Pak Hasan Basri. Selamat sore Pak Hasan, Ketua Dewan Kesenian Belambangan Kabupaten Banyuwangi. Pemirsa, sore hari ini kita akan bincang-bincang terutama dengan tokoh utamanya ini Pak Slamet ini. Beliau ini adalah salah satu kalau boleh dibilang tokoh yang fenomenal karena menciptakan banyak lagu, kemudian tari seni Banyuwangi yang mana sejak tahun berapa Pak jenengan bisa saya diceritakan? Tahun 55 itu sudah terjun di kesenian, tapi fokusnya itu tahun 60-an. Tahun 60-an. Ya, tahun 60-an saya sudah terjun di kesenian daerah, terutama angklung. Dulu apa ada persatuannya begitu Pak? Ada. Jadi sebelumnya itu ada perkumpulan angklung ya, tapi durung arane. Belum ada namanya. Ya, kemudian tahun 61 atau 62 itu saya dengan Bapak Muhammad Arif yang berdomisili di Temunggungan, saya mendirikan suatu kelompok angklung daerah, angklung Banyuwangi, Hangarane Sri Muda. Jadi paguyubannya itu namanya Sri Muda. Sri Muda itu singkatan dari Seni Rakyat Indonesia Muda. Tapi fokusnya angklung. Fokusnya gitu. Pada kesenian angklung. Pada waktu itu sudah menciptakan gending-gending, lagu-lagu begitu. Kalau gending itu yang menciptakan itu Pak Arif. Kalau saya fokus pada tarian. Jadi pada tahun 62 saya pertama kali menciptakan suatu tarian yang berjudul Genjar-Genjar, itu tarian. Kalau lagu nih yang menciptakan Bapak Muhammad Arif, itu lagu diciptakan tahun 1942 oleh Pak Arif. Terus kemudian tarinya baru jenengan yang ciptakan tahun 62 tadi. Itu jenengan waktu itu usia berapa Pak? Sudah bisa menciptakan lagu itu? 20-an. Sudah usia 20 tahun? Berarti masih sekolah apa tuh? SMA. Kalau tidak salah kelas 2. Kelas 2 SMA sudah bisa menciptakan tari? Itu di samping itu juga ada tarian-tarian lainnya. Terus kemudian Sri Muda ini setelah ada wadah di Banyuwangi ini berkembang ke desa-desa. Ke desa-desa semua. Hampir semua desa di kecamatan atau di manapun itu ada perkumpulan. Tapi namanya bukan Sri Muda toh. Ada namanya Agung Wilis, Banteng Abang, Bintang Putih, Morontoko dan tokoh-tokoh sejarah itu yang kebanyakan. Itu para pelaku-pelaku seni yang terwadai dalam Sri Muda di tingkat desa-desa itu pelatihnya juga dari Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi. Ya, itu ada tim pelatih khusus yang ditugaskan untuk melatih ke cabang-cabang. Itu dengan dulu juga ikut melatih, Pak? Ya, saya jadi ketua tim pelatih. Di mana waktu itu melatih kemana saja, Pak? Kalau boleh sedikit diceritakan kepada pemirsa. Jadi pada waktu itu saya juga melatih di mana-mana ya, antara lain di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, mulai dari Wongsorjo, Kalibaru, Kalipait, Pesanggaran, dan di luar Kabupaten Banyuwangi juga saya pernah melatih, antara lain di Surabaya, Mojokerto, Malang. Pak, ini kan tahun 62. Kalau sekarang mungkin jalan raya sudah enak pemirsa ya, sudah beraspal, terus transportasi juga mudah, ada sepeda motor. Kalau dulu naik apa ini, Pak? Jalannya masih kalau dulu ya Mas, terserah saja. Saya ya pertama ya naik dokar, terutama ya. Kedua naik sepeda pancal. Kalau jauh naik bis. Dulu sudah ada bis, Pak? Sudah ada bis, sudah ada kereta api, sudah. Oh, kalau ke Kalibaru misal naik kereta api, begitu ya, Pak ya? Kalau ke Pesanggaran biasanya naik bis, turun ke Jajak, terus dokar, kadang dijemput oleh teman-teman yang mau dilatih itu naik sepeda panjang. Pak, ini kalau tahun 62, kalau sekarang
mungkin kan di jalan-jalan sudah banyak lampu penerangan jalan umum LPJU pemirsa. Kalau dulu kan masih gelap gulita begitu betul. Pak. Otomatis kalau melatih ke daerah-daerah atau ke desa-desa ya harus bermalam mau. Ya bermalam otomatis. Jadi enggak ada melatih terus langsung pulang, enggak. Mesti bermalam. Soalnya kan kita melatih sampai malam. Jadi kadang-kadang mulai habis maghrib sampai jam 10 atau jam 12 itu baru selesai istirahat. Berapa hari biasanya Pak kalau sudah di? Kalau pas pada waktu itu saya kan masih sekolah. Saya berangkatnya kadang-kadang Sabtu terus Minggu sore pulang. Karena Senin harus kembali ke kelas. Kecuali hari libur. Itu non-stop. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali nanti bincang-bincang kita dengan Pak Slamet ini. Pak Slamet Menur ya. Pak Slamet Menur ini. Masih banyak hal yang harus kita bicarakan. Tapi sebelumnya kita minta dulu dari Pak Samsudin. Pak, mengenai keberadaan orang seperti Pak Slamet Menur ini, kalau saya panggilnya Pak Slamet Menur. Ini karya-karya beliau juga sudah luar biasa dulu sebagai pencipta tari, kemudian bisa melatih ke daerah-daerah pada waktu itu atas partisipasi dan jerih payah kan kira-kira begitu. Pak Samsudin sendiri melihatnya seperti apa ini Pak? Ya terima kasih. Jadi Pak Slamet Menur ini merupakan salah satu aset Banyuwangi yang masih ada, karena teman-teman seangkatannya bahkan setelah angkatan beliau ini sudah meninggal. Dan kegigihan Pak Slamet Menur dalam keistiqomahan dalam berkesenian ini patut diapresiasi oleh warga Banyuwangi khususnya, bahkan oleh Indonesia ya Kang Hasan ya. Karena beliau ini seperti ceritakan tadi sudah berkarya ya, melakukan proses kreatif pada tahun 56 ya Pak? 56 sudah, cuma saya menciptakan sesuatu itu mulai tahun 60. Jadi 60 kemudian sempat berhenti sebentar ketika ada rame-rame peristiwa Gestapo. Kemudian setelah itu beliau jadi pengusaha. Jadi organisasi LKM. Ya, organisasi kesenian yang diikuti nanti biar Kang Hasan itu bagiannya. Saya ingin menyampaikan bahwa Pak Slamet Menur ini sempat vakum lah ya di kesenian karena aktif sebagai pengusaha. Punya percetakan, Ded. Percetakannya namanya Menur. Iya, Menur ya. Iya, betul Menur. Jadi ini menerima semua produk cetakan. Mulai nyetak kwitansi, stop map dan papan nama itu ini terkenal dulu. Namanya sangat melegenda di Banyuwangi. Jadi semua kantor instansi pemerintah dan swasta itu mencetak kebutuhan alat-alat atau ATK-nya yang harus ada sablonnya itu pasti ke Pak Slamet Menur, mulai Polres, mulai Pemda dan yang lain. Jadi sangat melegenda namanya di bidang percetakan. Dan insya Allah beliau ini yang mengawali ya mencetak di Banyuwangi. Jadi makanya namanya sangat melegenda. Kantornya di rumahnya dulu ya, tempat usahanya di depan kantor BPA Nama. Iya, betul. Di sebelahnya jembatan di timurnya. Nah, begitu tidak aktif lagi di percetakan, sekarang dilanjutkan oleh anak beliau ya di depan Polres, sama Polresta yang baru di PCI. Beliau kembali mengaktifkan gairah seninya, menghidupkan kembali gairah seninya, karena yang namanya seniman itu tidak pernah mati. Jadi kalau toh dia misalnya berhenti sejenak untuk melakukan kegiatan di luar kesenian, insya Allah pasti akan kembali ke kesenian. Dan Pak Slamet Menur ini orangnya seperti itu. Di masa-masa tuanya ini gairah seninya justru lebih besar daripada ketika muda. Buktinya beliau memilih tempat ini ya, di tempat yang nyaman ini mendirikan sanggar layar Kumendung ya.
beliau mengingat-ingat lagi lagu-lagu yang pernah diingat ya, kemudian lagu-lagu yang pernah dibuatkan koreo tari, karena beliau juga seorang koreografer, dan dibukukan, ditulis tangan oleh beliau. Di sini lengkap, nanti kita bisa bahas satu persatu lagu-lagu yang sudah dibuat oleh beliau. Dan yang menarik, jadi Pak Slamet Menur ini nggak tahu, ini mungkin apa ya, yang namanya takdir Kang San ya. Kebetulan karya-karya koreografi yang diciptakan oleh Pak Slamet ini ada beberapa yang bertema tentang alam. Ya, betul. Nah, dan kebetulan juga karya ini belum pernah ditampilkan. Belum pernah diorbitkan gitu. Belum pernah. Nah, karena DKB, Dewan Kesenian Blambangan, sekarang ini punya program untuk membangkitkan, untuk apa ya, membuat karya yang kembali ke alam, ya kan, ke desa terutama. Ini sangat cocok, ketemu akhirnya. Jadi ada 4 atau 5 karya koreo yang diciptakan oleh Pak Slamet ini temanya tentang alam. Ya. Itu karya yang sudah diciptakan tahun 60-an itu, Pak? Ya, jadi gini. Apa saja itu, Pak? Ya, pertama ya saya ciptakan tarian genjer-genjer. Itu tahun 62. Oke. Kemudian tari apa itu? Nandur jagung. Nandur jagung. Terus tari setelah itu kemudian ada tari jaring kambang. Itu mengenai nelayan. Oh, jaring kambang. Jaring kambang. Terus ada lagi tanduk majeng, bahasa Madura. Tanduk majeng apa itu? Tarian tanduk majeng. Kadung basa Sunda apa? Lagu Madura. Oh, lagu Madura. Tapi saya beri tarian namanya tanduk majeng. Artinya apa, Pak? Kalau bahasa tanduk majeng itu kalau bahasa Madura? Kehidupan nelayan. Oh. Terus yang berikutnya terus Perawan Sunti. Perawan Sunti mungkin sudah masuk ke mana sudah didokumentasikan oleh Mas Momok itu. Jadi yang sudah didokumentasikan yaitu Perawan Sunti, jaring kambang, tanduk majeng, jaran goyang, nandur jagung, apa ada lagi? Nandur jagung, padang bulan. Nandur jagung. Ya. Kemudian yang belum itu antara lain yaitu ya kalau cengkir gading belum. Cengkir gading. Ya. Hah? Tani belum. Itu ada. Terus kontreng. Layangan pedot. Oh, ada tarinya itu layangan pedot. Ada. Terus ini yang tanaman itu lorkung. Lorkung berarti kan? Lorkung, kembangi kopi. Masih banyak ya. Banyak, Mas. Jadi mudah-mudahan dalam tempo yang singkat saya bisa mengeluarkan. Pak Slamet, masih ingat dengan, kan banyak ini Pak, tarian-tarian yang belum didokumentasikan, belum di gerakannya masih? Ya, gerakannya kira-kira masih ingat Pak satu persatu? Alhamdulillah masih. Saya kan dibantu oleh teman-teman. Jadi saya kalau misalnya lupa, saya panggil teman. Teman siapa ini Pak? Yang dulu pernah bergabung di Sri Muda begitu? Kakak saya ini Mas Cuk Cucu Seno. Itu juga sering membantu. Misalnya gini, semua lagu itu bisa ditambahi dengan gerakan-gerakan tari, itu bisa menurut sekarang sebagai background. Nah itu ada misalnya kembang kopi. Nah, kembang kopi misalnya gerakannya seperti apa? Bisa dipraktekkan Pak mungkin sambil berdiri. Wangi kembangi kopi rontok nurut gagang menceret kaya seloko, jadi gitu. Jadi nanti ada misalnya adon-adon somping, liya-liya, ada semua, ada gerakannya. Oh, dan itu gerakannya lain-lain Pak? Lain-lain. Tidak hanya sekedar di tempat begitu enggak ya? Jadi nanti misalnya apa tari tani, apa genjer-genjer gitu loh.
Jadi misalnya gini ya maaf ya. Ya, sambil praktek. Genjer nang kedekan patenggelan. Nah, itu diwadahi. Oh, jadi ini golek itu Pak ya. Jadi dengan jongkok ini. Jadi pertama ya dengan jalan, terus nanti kan lewat galengan. Ya. Nah, lewat galengan itu kan biasanya pematang sawah itu ya Pak ya, galengan itu ya. Gandolan nampi kancane. Jadi gini. Jadi Mbak Tiba Merek itu ada anunya. Ya, mudah-mudahan akan datang bisa dia. Ya, itu. Jadi maaf Pak Slamet, sekarang umurnya berapa? 80 tahun. Masih sehat. Masih seger. Amin. Karena seniman hidupnya dengan penuh kesenangan, maka memorinya masih kuat. Nah, itu untungnya dari seniman ya. Seniman Kang Makmur ta, Pak. Ya, Pak Samsudin mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Ya, jadi ini sosok yang saya kira langka. Jadi kenapa beberapa waktu lalu Pak Sayun almarhum ya, yang seorang koreografer muda Banyuwangi itu sering kesini, bahkan ketika opname Pak Slamet cerita bawa gamelan dibawa ke sini. Itu di situ. Bawa kendang ke sini. Karena apa? Karena Pak Sayun tahu bahwa sebenarnya sosok dari Pak Slamet ini adalah sosok yang luar biasa. Orangnya itu low profil ya. Di saat teman-temannya atau angkatan di bawahnya itu naik daun, beliau santai aja. Tidak kemerungsung gitu. Gitu. Dan DKB ya, Pak Hasan Basri dan teman-teman termasuk saya ini ya baru belakangan ini tahu sosok beliau ini ternyata nyateti semua. Yang ketika beberapa tahun lalu saya sama Pak Hasan Basri nyari ini semua itu sulit. Saya datang ke rumah Pak Andang almarhum ya Kang Hasan, minta catatan salinan lagu-lagu beliau. Itu ada, tapi tidak sebanyak ini Kang San ya. Iya. Ini banyak sekali nih. Paling lengkap ini paling lengkap, bahkan tulisannya rapi, ada daftar isi. Yang karyanya Pak Arif ini lengkap ini. Ini karyanya Pak Arif ini. Ada daftar isi. Daftar isi mulai ini. Ini Pak Slamet sendiri yang nulis. Ya, mungkin bisa kita ditunjukkan ke kamera aja. Tunjukkan pemirsa. Tulisannya apik, polanya pengusaha. Bukan Mas, bukan. Jadi ini daftar isi, daftar lagu-lagunya, ditulis tangan rapi. Ini karya Pak Muhammad Arif. Lagu-lagu karya dari Pak Muhammad Arif yang ditulis ulang oleh Pak Slamet Menur ini. Ini nulisnya tahun berapa ini, Pak? Tahun 70-an. Tahun 70-an. Ya. Tahun 70-an pemirsa, untuk beli buku setebal ini juga atau sawah. Artinya tidak, ya cukup bisa boleh dibilang cukup mahal. Yang tahun 70 punya buku segede ini. Isinya. Apalagi tulisannya juga rapi. Tulisannya. Ini lagu yang ciptaan Pak Muhammad Arif, judul Genjer-Genjer. Ini ditulis ulang oleh tulisan tangan dari karya Pak Slamet Menur ini. Ada ini lagu Nantur Jagung, juga ditulis rapi. Kemudian Emas-Emas, ini sesuai halaman daftar isinya tadi. Jadi buku setebal ini pemirsa, ini bukunya Mas Tapa Usang karena tahun 70, ditulis tangan, dan ini bentuk literasi yang luar biasa, dokumentasi arsip yang sangat mahal saya kira, tidak bisa, sulit untuk ditemukan begitu kira-kira. DKB harus menyalin menjadi catatan yang bagus. Selain ini mungkin catatan yang tua ini yang orisinil. Ini khusus untuk lagu-lagunya Pak Muhammad Arif. Kalau ini khusus dari lagu-lagunya selain Pak Andang, Pak Mahfud, Pak di sini semua. Komplit. Di sini semua. Berarti lagu seniman-seniman Banyuwangi saya tampung semua. Jadi mulai dari Pak Basir, Pak Andang, Pak Mahfud,
Pak Indro Wilis, Pak siapa? Pak Rahman. Pak Rahman Abang? Ya. Sama Pak Abang itu ada semua di sini. Ini ada sekitar 200 lagu. Wah. 200 lengkap dengan notasinya ini. Lengkap dengan notasinya. Itu jenengan tulis sendiri atau gimana? Enggak, ini dari sang penciptanya. Dari penciptanya. Oh, dari misal dari Pak Andang almarhum jenengan minta dari Pak Andang. Nah, ini kan rapi. Ini semua ada di sini. Ini ada apa? Nama penciptanya ada ini seperti Mokirat. Lirik Andang, lagu BS Nurdian gitu ya. Coba nih lagu tabun Mokirat nih. Angklung, coba diiringi angklung. Oh, ini pemirsa bisa kita lihat. Bisa sambil dinyanyikan mungkin, Pak? Terus senangannya. Itu salah satu contoh pemirsa bahwa memori ingatan dari Pak Slamet Menur ini masih luar biasa. Padahal ini lirik lagunya adalah lirik lagu yang diciptakan oleh orang lain begitu. Oh iya, oleh Pak Andang dan Pak Indro Wilis. Dan ternyata Pak Slamet bisa menyanyikan dengan baik begitu. Kang Hasan, Pak Hasan Basri, DKB melihat semua ini kan sungguh luar biasa. Artinya beliau meskipun sebagai seniman yang menciptakan tari, kemudian mendokumentasikan lagu milik Pak Muhammad Arif, ternyata beliau punya dokumentasi lirik lagu plus notasi dari seniman-seniman pencipta lagu Banyuwangi yang lain yang boleh dibilang adalah mereka penyair-penyair top yang saat ini rata-rata sudah almarhum begitu. Gimana dari DKB sendiri melihat Pak Hasan? Terima kasih. Ngelihat ini kita berdoa mudah-mudahan Pak Slamet Menur ini panjang umur sehat. Amin. Karena kita menemukan kekayaan yang demikian berharga dari ketekunan beliau. Pak Slamet ini patut kita jadikan hero, patut kita jadikan tokoh panutan di dunia berkesenian. Karena Pak Slamet ini konsistensinya, istiqomahnya cara agama sudah teruji. Beliau ini tokoh mulai dari Orde Lama, kemudian Orde Baru sampai Orde Reformasi, masih eksis, masih beraktivitas, masih berkesenian. Bahkan beliau ini berkeseniannya itu bukan pragmatis tapi benar-benar berkesenian untuk seni itu sendiri, untuk kecintaannya terhadap bumi Belambangan. Ini Pak Slamet Menur. Boleh dikatakan Pak Slamet ini kalau dari jihadis, ini berjihad di bidang seni kesenian itu ya Pak Slamet Menur ini. Saya pernah dulu diceritai sama Pak Slamet Menur, punya percetakan tadi itu kan, tapi rumah itu yang sangat berharga itu pernah dijual sama Pak Slamet Menur itu untuk apa? Untuk membiayai rekaman
apa namanya kaset angklung soren. Iya. Jadi bisa bayangkan ya, jual rumah hanya untuk membiayai produksi rekaman. Membiayai produksi rekaman. Itu tahun berapa itu Pak Slamet? Tahun berapa waktu 2000. 2000 bolau, sekitar 2000 bolau ya kan waktu itu. Kalau orang lain, jadi jihad itu macam-macam. Melihat Pak Slamet Menur ini ada jihadis di bidang seni. Nah, beliau inilah mengorbankan hartanya untuk kecintaannya terhadap seni. Dan saya lihat tempat ini adalah bukti kecintaannya beliau terhadap angklung itu tadi, semua serba bambu ini kan. Jadi figur beliau yang sangat sederhana, kemudian low profile itu tadi, kemudian tidak pragmatis, beliau hanya mengabdi kepada kesenian yang sangat ia cintai. Maka beliau tahan banting kondisi apapun. Pak Slamet Menur ini dengan terus konsisten bergerak di bidang yang ia cintai. Maka layak beliau ini sebenarnya segera kita susun, kita buat biografinya sebenarnya. Ada teman yang bisa. Ini penting untuk meluruskan, memberikan track yang bagus terhadap kita berkesenian itu untuk apa sih begitu ya, agar ke depan kita ini anak-anak muda ada panduannya yang sudah konkret seperti Pak Slamet ini, agar berkesenian itu lebih ada ideologinya, yaitu ideologi perjuangan itu tadi, bukan ideologi materi atau ideologi yang lain yang sifatnya sangat ringan, sangat sepele. Saya kira gitu. Baiklah, saya tambahkan, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Hasan tadi benar, bahwa ya kalau Pak Slamet di usianya yang sudah 80 tahun punya semangat yang luar biasa untuk terus melakukan proses kreatif, maka kita yang muda-muda ini kan harus merasa sangat malu bahkan ya Kang Hasan ya, malu dengan beliau. Karena itu kami di Dewan Kesenian Blambangan itu sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Slamet ini. Dan kami berharap masyarakat Banyuwangi, terutama masyarakat Indonesia, ya juga harus punya empati, ya, kalau bisa ya membantu Pak Slamet membesarkan sanggarnya ya Pak Slamet ya. Sesuai dengan yang diimpikan, bahwa dia ingin punya sanggar yang bagus begitu, yang representatif begitu, tetap melatih anak-anak yang punya minat untuk tari di sini, sehingga terus proses kreatif berkesenian itu bisa dilakukan di sini. Dan Pak Slamet ini adalah salah satu bukti hasil produk sejarah. Jadi angkatan beliau ini orangnya militansinya kan luar biasa, militansi dalam berkesenian. Nah, dinamika berkesenian di masa mudanya Pak Slamet ini, Kang Hasan tahu persis itu. Jadi ketika itu mungkin Kang Hasan bisa cerita banyak lembaga kesenian waktu itu. Iya, memang pada masa-masa yang diceritakan oleh Pak Slamet Menur tahun 60-an itu di Banyuwangi sedang marak-maraknya kesenian. Banyak tumbuh, berkembang gitu Pak. Banyak tumbuh, terutama kegairahan itu disokong oleh tanda petik persaingan politik pada waktu itu. Karena ini di Banyuwangi, maka semua siapapun akan mengatakan, kalau kamu ingin berhasil mengadakan konsolidasi terhadap masyarakat, pakailah kesenian. Maka pada waktu itu semua kelompok itu menggunakan seni itu. Nah, termasuk juga Pak Slamet Menur. Tapi Pak Slamet Menur menurut saya, beliau hanya berkesenian saja. Hanya berkesenian. Makanya Pak Slamet setelah Orde Lama, Orde Baru pun Pak Slamet kepake. Gitu ya. Jadi Pak Slamet tidak sama sekali terkontaminasi oleh politik. Tidak terdosa gitu. Walaupun Pak Slamet pernah ikut berafiliasi secara
dianggap oleh orang luar berafiliasi kepada Lekra. Tapi Pak Slamet itu sebenarnya siapapun yang menampung saya akan jalan karena saya memang seorang seniman. Karena pada waktu itu dia ditampung oleh Lekra, maka beliau jalan. Tapi setelah itu selesai Orde Baru, beliau juga masih berkarya dan beliau tidak menanggung beban dosa politis pada. Nah, inilah hebatnya Pak Slamet Menur. Gitu. Siap. Baiklah pemirsa, kita akan break sejenak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Slamet mengenai lagu karya Pak Muhammad Arif yang sangat fenomenal, yaitu Genjer-Genjer. Karena lagu ini dulu adalah lagu yang fenomenal dan sempat dilarang, bahkan terlarang untuk dibawakan. Kita ikuti setelah pesan-pesan yang lewat ini. Ketika yang lain menyerah kalah, bukan berarti kita pasrah, karena kita terlahir berbeda. Kita adalah kumpulan kepala yang penuh ide dan asa, himpunan hati yang penuh semangat dan gairah. Lahir untuk selalu mampu bertahan dari krisis yang mengadang. Lahir dari koran dengan oplah satu becak hingga berhasil menjadi pemuncak. Kita juga pernah terdampak krisis moneter yang luar biasa itu. Tapi dengan cara-cara yang tidak biasa, kita bisa mengatasinya. Jangan pernah menyerah, karena karya-karya kita, semangat kita, idealisme kita, membawa perubahan untuk mereka. Banyak pula yang menggantungkan nasibnya pada kita. Ayo bersama merawat semangat, memupuk kembali kebanggaan menjadi bagian keluarga Jawa Pos. Mari bangkit, karena titian tersulit pernah kita lewati. Itu tadi pemirsa lagu Genjer-Genjer
yang diciptakan oleh Pak Muhammad Arif, dilantunkan oleh Pak Slamet Menur. Kemudian diiringi angklung Pak Kusbandi. Nah, lagu Genjer-Genjer ini adalah salah satu dari sekian banyak lagu yang sangat fenomenal. Di tahun 1965 lagu ini sempat dilarang pada zaman Orde Baru, bahkan tidak boleh dinyanyikan. Padahal kalau kita amati pemirsa, lagu syair bait syair lagu dari Genjer-Genjer ini sepenuhnya tidak ada unsur muatan politik apapun. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Slamet. Atau sebelum dijelaskan bentuk tariannya, bentuk tarian karena beliau yang menarikan. Kalau tarian boleh diiringi jogetin oke ngendawa. Agak ke depan sini. Sekaligus mendokumentasikan bahwa pencipta tari Genjer-Genjer. Bisa diiringi lagu, Pak. Genjer nong kedokan pating keleler emak dole teko muputi genjer emak dole teko muputi genjer luar biasa. Jangan lama-lama. Ya. Itu tadi setengah bait dari lagu Genjer-Genjer, kemudian diaktualisasikan dengan tari yang diciptakan oleh Pak Slamet Menur. Pak Slamet, lagu Genjer-Genjer ini kan lagu yang murni dari masyarakat bawah, petani. Kalau ceritanya begitu ya Pak ya. Ya. Ini dulu jenengan tahu lagu Genjer-Genjer ini seperti apa waktu dulu diciptakan Pak Muhammad Arif? Jadi gini, dulu tahun berapa itu? Tahun sekitar 40-an. Ya. Jadi masyarakat Banyuwangi itu tidak mengenal Genjer. Tumbuhan Genjer itu tidak mengenal. Saya dianggap suket kan. Ya. Nang sawah, nang kedokan, keleleran. Ya ditek-ditek barang itu. Cuma sekarang ini ya pada waktu daun Genjer iki wis dikenal oleh orang Jawa Kulon. Dinggo pecel, dinggo barang krawu barang niku. Tapi Banyuwangi ndak mengenal. Nah, setelah Pak Arif dengan Ibu Arif itu ke sawah, ya, melihat Genjer keleleran, Bu Arif itu nyuwut Genjer, mengambil Genjer nang sawah ya, Genjer nang sawah digawa mulai dimasak. Soalnya masak. Bu Arif ku wong Jawa Kulon, ngerti, paham. Jadi loh, kok Genjer iki keleleran. Di sini dibiarkan begitu. Kok digenengno biayen gitu. Terus tanpa sepengetahuan Pak Arif suaminya, gawa mulai dimasak. Ya. Masak setengah mateng. Ya. Nang jero pendil. Jadi dimasak nang jero pendil setengah mateng, aja mateng-mateng yang enak.
Terus di pendil itu paran. Anu paran itu kaya paran ya. Kuali. Gerabah. Kuali. Tanah liat. Gerabah dari tanah liat. Bahasa Indonesianya itu. Terus mari ketiku ditoto nang plonco, ploncone teko jajan. Setelah mateng. Setengah mateng. Ditaruh di anu lepean iku. Terus disandingi sambel jeruk, tutuk sambel pecel. Sambel jeruk. Enak. Terus mari ketiku Pak Arif teko mangan. Lah kok enak iki, guys. Enak iki setengah. Setelah dimakan, jadi Pak Arif ini ceritanya dimasakkan oleh sang istri, masak genjer setengah matang dengan sambal jeruk. Pak Arif yang weruh. Tidak tahu. Yang weruh. Lah kok enak iki, paran takon. Tanya kepada istrinya. Iki paran lah. Iki genjer yang reko itek-itek mau loh. Di sawah. Keneng di anu, ya marine keneng. Soalnya wong Jawa wis biasa masak genjer. Kemudian setelah itu terus Pak Arif merenungkan kapan ketiku genjer iki bisa diolah, dimasak dan dienggo lauk pauk iku. Dan bisa diperjualbelikan ke pasar untuk membantu perekonomian masyarakat tani, begitu maksudnya Pak ya. Akhirnya terciptalah hasil karya Muhammad Arif itu setelah tahu bahwa genjer itu bisa dimasak gitu. Jadi sebetulnya kalau dari sisi cerita tidak ada kaitannya dengan politik, murni karena Pak Arif disuguhkan oleh sang istri dimasakkan genjer yang banyak ditemukan di sawah di Banyuwangi, kemudian diambil oleh sang istri, dimasak setengah matang, kemudian disandingkan di meja makan dengan sambal jeruk, dan waktu dinikmati kok enak. Setelah ditanya ternyata sang istri ini menjawab bahwa itu genjer yang banyak ditemukan di sawah, dan Pak Arif kemudian kaget, kemudian bisa mengaktualisasikan, menciptakan sebuah lagu genjer-genjer ini, kira-kira begitu Pak ya. Betul. Dan kosakata yang dipakai, diksi dari lagu ini semuanya kata-kata yang apa adanya, tidak tidak ada yang mengandung tafsir macam-macam, tidak ada yang mengandung yang metaforis, tidak ada. Genjer ya genjer, tidak bisa tidak diarti yang tidak mengandung arti yang lain. Seperti tadi itu setelah dikumpulkan Mariku ya ceritanya rakyat kecil yang kekurangan makanan, kemudian menemukan genjer di pasar, Mariku ditoto-toto, kemudian bawa pulang dimasak, ya itu sudah. Tidak ada unsur politis, tidak ada unsur politis. Ya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Samsudin. Jadi dari sisi syairnya, saya mengamati dari syairnya bahwa ini dari proses kreatif seorang penyair. Jadi pencipta lagu itu sebetulnya kan penyair zaman dulu. Jadi penyair itu biasanya dia akan membuat karya yang luar biasa kalau dia melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami atau dilihat sebelumnya. Nah, ketika Pak Arif ini, Pak Arif melihat dan merasakan genjer yang belum pernah dimakan, Pak, belum pernah dinikmati sebelumnya, karena orang Osing dulu tidak mengenal genjer, karena genjer itu gulma, akhirnya, dia terkesan. Ya namanya seniman. Apapun yang mengesankan dirinya selalu berusaha dieksploitasi menjadi karya. Nah, dari sisi cara menulisnya, benar katanya Kang Hasan tadi, ini ya menulis syair dengan bahasa apa adanya, tapi tetap memperhatikan keindahan rimanya begitu. Dan ini bentuknya naratif ya, jadi puisi naratif. Jadi cerita kan dia awalnya mengalir begitu. Jadi cerita ketika istrinya di Pematang menemukan genjer, diambil, dibawa pulang, kemudian dimasak setengah matang, disajikan di plonco. Plonco itu paran, amben, meja lah kira-kira. Amben makin jauh paran. Ya apa namanya? Paran itu. Pelanca. Plonco. Dipan.
Dipan. Kadang sulit dari bahasa Osing. Tapi dipan teko jajang. Ya kira-kira dipan dari bambu. bambu. Nah, terus Bilah Pak Arif bambu. keluar. Lenca. Lu ini apa gitu kan? Di sini di syairnya. Ya. Ini apa ini? Ada genjer. sambalnya. Yang tadi ya atau beberapa hari sebelumnya atau sering Pak Arif itu ke sawah lihat pematang nginjek-nginjek ini Genjer. karena dianggap tidak ada manfaatnya ini gulma. Ya kan? Nah, setelah dimasak kok enak. Nah, itu baru. Akhirnya dari situ ini bagusnya hebatnya penulisnya, Den. Ya. Jadi digambarkan bahwa ini kalau dikelola ya, tidak hanya bisa dimakan sendiri tapi bisa dibawa ke pasar. Dijual bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya. Ini pesan moralnya di situ gitu. Dan iya Kang Son. Betul. Jadi kalau dari awal mulai proses mengambil, proses memasak, terus sandingannya apa, artinya biar mudah dinikmati apa, sebetulnya syair lagu ini sudah cukup jelas. Dan begitu. Itu kelihatan jelas tadi di tarian yang dipraktekkan oleh Pak Slamet yang menciptakan tarian ini. Jadi prosesnya tadi kan kelihatan sekali. Jadi enggak ada yang gerakan yang agitatif, yang berbau apa ideologi atau apa, enggak ada itu kan. Semua gemulai kan gerakan. Karena tarian diciptakan Pak Slamet itu adalah menggerakkan, mengalihkan dari sastra tulis kepada tari, gerak. Maka ya nggak ada penafsiran apapun ya, gerakannya ya orang ngambil genjer, margo dijejer-jejer di nang pasar mau. Ya itu udah. Jadi syair ini, lagu ini nggak berdosa sama sekali. Tidak berdosa sama sekali syair ini. Kalau dulu mungkin Pak Slamet bisa cerita. Ini lagu ini sempat dilarang dulu, kenapa Pak? Setahun ini kan? Enggak ngerti. Karena sama sekali. Berkesenian. Iya, berkesenian beliau. Saya enggak ngerti ya. Enggak paham soal itu. Apa itu mengandungan enggak ngerti, enggak paham saya. Ya saya umpama dilarang nari ya enggak nari. Ya gimana lagi orang dilarang. Kalau dulu perjuangannya Pak, semenjak jenengan yang tahu lagu sebelum ada prahara di larangnya lagu genjer-genjer kan, lagu genjer-genjer ini dulu kan sudah diciptakan sebelum tahun 65, tahun 42 sudah diciptakan. Ya, tapi tenarnya itu tahun 60-an. Itu tenar, sampai tenar kenapa itu Pak? Dulu ya, karena apa? Karena kan ya maaf ya, saya kan sering melatih ke sana kemari yang membawakan lagu ini dan tariannya gitu loh. Jadi hampir semua orang tuh tahu. Termasuk jenengan bawa waktu ke Surabaya. Iya, ke Surabaya, Malang, Mojokerto gitu. Hingga akhirnya kemudian lagu genjer-genjer ini dinyanyikan oleh artis Slamet, Lili Suryani, banyak penyanyi-penyanyi Jakarta itu yang membawakan ini. Jadi penyanyi ibu kota membawakan lagu genjer-genjer karya Pak Muhammad Arif. Iya, soalnya lagunya sederhana, enak didengar, mudah dipahami. Bisa ditambahkan Kang Hasan? Pada waktu itu kan presiden kita Pak Karno pada waktu itu kan lagi gencar-gencarnya memerangi lagu barat. Yang istilahnya itu ngak-ngik-ngok itu ya. Bung Karno kepingin bangsa Indonesia itu punya berkarakter dalam budaya kan, yang Trisakti ya, Trisakti itu yang terakhir kan berkarakter dalam budaya. Maka kemudian pada waktu itu Bung Karno semacam melakukan memerintahkan kepada bangsa Indonesia pada waktu galilah sebanyak mungkin lagu-lagu daerah yang bagus gitu, dan itu nanti kita jadikan sebagai lagu kita, lagu nasional. Maka pada waktu itu dikabarkan ada tokoh politisi nasional pada waktu itu berkunjung ke Banyuwangi dan tahu lagu itu dan sangat tertarik. Kemudian lagu ini dibawalah ke Jakarta karena lagu ini sangat bagus gitu dan sangat Indonesia sekali, katakanlah begitu, dibawa ke Jakarta dan kemudian direkam secara nasional di piringan hitam oleh penyanyi, oleh artis yang sangat populer pada masa itu, yaitu Bing Slamet dan Lili Suryani. Jadi lagu genjer-genjer, lagu Banyuwangen ini adalah lagu daerah
yang pertama kali direkam secara nasional. Yang menasional itu adalah lagu daerah Banyuwangi, lagu Batak sebenarnya belum ada. Belum. Gitu. Jadi lagu pertama dari Banyuwangi yang menasional boleh dibilang Genjer-Genjer. Di Indonesia lagu daerah yang menasional pertama kali itu adalah lagu dari Banyuwangi. Gitu. Terus mungkin ada lagi lagu yang itu yang diminta oleh Bung Karno pada waktu itu, yaitu lagu Rantak yang pada waktu itu sedang ada konferensi AA itu tahun 55 itu. Ya. Itu Pak Arif sudah dapat pesanan dari Jakarta untuk itu melakukan atau membawa suatu syair yang isinya itu untuk mempersatukan negara manapun. Itu penciptanya juga Pak Muhammad Arif. Pak Muhammad Arif. Tahun 55. Tahun 55. Setelah lagu Genjer-Genjer berarti. Iya, setelah itu. 55. Rantak. Ya, saya nyanyikan ya. Ini Rantak. Ini pemirsa. Jadi ada masih terdokumentasi. Mungkin bisa kita nikmati sebentar untuk lagu Rantak ini. Sepenggala ya. Halo, isin mulai ya. Wong padha tangi ning wetan padanan bengi wis rantak srengenge ganti madangi iku tandane jamane ganti padha kaya pemuda lan pemudi ngajak wong sadonya dadi siji wis ayahe wong padha tangi rengetan katon pada ilange bengi wis rantak srenge ganti madangi iku tandane jaman wis ganti padha kaya pemuda lan pemudi ngajak wong sadonya dadi siji ayo ada tandang gawe dadi siji ayo tandang bayangan siji ayo ya, aplaus ini. Ayo bareng bangun negeri. Ini sungguh luar biasa karya Rantak Pak Muhammad Arif. Ini Rantak ini kadung bahasa Osing. Rantak ini kan surup menjelang pagi Pak ya. Menjelang pagi. The sunrise of Java ini kalau bahasa sekarang. Benar. Rantak. Jadi rantak itu kan srengenge meledung jadi. Matahari terbit. Nah, jadi rantak itu sinar yang kemerah-merahan dari ujung timur saat matahari hendak terbit. Nah, itu sudah rantak. ada dulu ya. Ya. Sunrise of Java ada. Bahasanya rantak kalau dulu Pak. Kalau sekarang the sunrise of Java. Karena kalau saya amati dari syairnya timur kan begitu tadi yang disebutkan. Artinya ya dari Banyuwangi mungkin bisa dibilang begitu ini Pak. Iya. Kang Hasan gimana anunya?
dengan pesan lagu ini, karena ini pesanan khusus untuk ini yang dipesan Presiden Bung Karno kepada Muhammad Arif. Enggak langsung, melalui orang Jakarta. Ya. Jadi orang Jakarta kemudian ngomong kenal lagu yang intinya iki. Waktu itu pelaksanaan sedang ada peristiwa konferensi Asia Afrika di Bandung itu. Soalnya kan waktu itu kan banyak tokoh-tokoh negara-negara non blok itu datang semua kan. Kemudian kebetulan Bung Karno itu kan seneng lagu Banyuwangi, apalagi lagu Banyuwangi. Iya. Mungkin iku Pak Slamet, lagu iki apa sampai digendingan ning Jakarta waktu ning konferensi Asia Afrika? Kita ada rombongan yang ke Jakarta iya. Ini luar biasa ya ketika lagu daerah Banyuwangi itu menjadi media diplomasi internasional yang misinya adalah menyatukan negara di dunia ini untuk bersatu. Ya. Itu menggunakan media lagu Banyuwangi dan bahasa osing. Iki sajane kudu dijegokan maning digendingan maning iki untuk mengenang betapa strategisnya pada waktu itu, betapa pentingnya posisi seniman dan kesenian di Banyuwangi pada waktu secara dalam kancah internasional bahkan internasional tadi itu. Luar biasa. Kalau Pak Samsudin melihatnya sendiri bagaimana ini lagu Rantak yang diciptakan Pak Muhammad Arif atas permintaan begitu kira-kira meskipun tidak langsung oleh Presiden pertama Republik Indonesia Pak Soekarno? Ya, saya menangkapnya pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Arif ini adalah bahwa konferensi Asia Afrika di Bandung waktu itu adalah kesempatan yang sangat bagus, sangat luar biasa bagi Indonesia. Makanya digambarkan tadi mataharinya kan mulai terbit itu menandakan, mengisyaratkan bahwa ini sebagai kebangkitan, bangkitan dari timur yaitu Indonesia dan terbukti di konferensi Asia Afrika itulah negara-negara bersatu. Negara yang akhirnya terkenal dengan nama non blok. Nah ini akhirnya terwujudlah bahwa ini jadi blok baru. Jadi blok baru yang bisa menyaingi antara blok ketika itu komunis dan blok Amerika CS. Dan itu sangat luar biasa. Jadi Pak Arif ini menangkap pesan yang akan disampaikan untuk para tamu ketika itu sangat luar biasa. Mungkin ketika lagu ini dinyanyikan di tempat itu ada penerjemahnya mungkin. Iya. Ada translatornya sehingga kan setelah itu kan negara-negara kecil itu banyak yang merdeka juga kan itu kan. Setelah konferensi Asia Afrika kan terinspirasi dari konferensi Asia Afrika, boleh jadi juga terinspirasi oleh lagu ini. Betul. Itu. Karena itu orang Palestina ya ketika itu, kemudian beberapa negara lain itu kan sangat menghormati Indonesia karena terinspirasi oleh konferensi Asia Afrika itu. Luar biasa. Pemirsa, ini kita sudah berada di penghujung acara dan sangat luar biasa karya-karya yang fenomenal termasuk Genjer-Genjer dan Rantak yang tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana dari syair lagunya, kemudian gerak tarinya yang diperagakan langsung oleh sang pencipta Pak Slamet Menur. Dan sebagai closing statement kita berikan waktu kepada Pak Hasan Basri, Ketua DKB, kemudian Pak Samsudin, dan terakhir pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh sang pencipta ini Pak Slamet Menur. Waktu yang pertama Pak Hasan. Pak Slamet Menur ini menjadi penghubung yang hidup. Jadi pada masa Orde Lama sampai sekarang ini ada saksi hidupnya adalah Pak Slamet Menur. Dan kepribadian Pak Slamet Menur, karyanya, pengabdiannya ini layak sekali lagi kita jadikan inspirasi kepada anak-anak. Maka anak-anak pelajar harus tahu siapa Pak Slamet Menur ini. Dan keberadaan Pak Slamet Menur di sanggar ini mudah-mudahan kita semuanya
bisa ke depan, entah berapa bulan, entah berapa tahun lagi, kegairahan, semangatnya Pak Slamet Menur ini bisa terwujud dalam sanggar ini. Tempat ini sangat ideal, jauh dari keramaian, dan ini memungkinkan untuk kita kembangkan menjadi sanggar yang bagus, sanggar yang menginspirasi dan dijiwai oleh semangat pengabdian itu tadi. Pak Samsudin, Pak. Ya, kita sebagai warga Banyuwangi sangat bersyukur karena masih punya aset seorang seniman yang hidup di 4 zaman ya. Iya, 4 zaman, 4 era kan. Jadi era Orla, Orde Lama, Orde Orba, Baru, reformasi dan milenial. Dan apa? Era kerja ini. Jadi dan di 4 era itu Pak Slamet Menur bisa menyesuaikan diri. Bisa menyesuaikan diri artinya tidak hilang di satu era. Kan banyak tokoh itu hilang di satu era. Misalnya ketika Orba habis dia hilang. Ya. Ketika Orba habis dia hilang. Ketika reformasi hilang dia hilang juga. Pak Slamet kan masih ada ini. Berarti masih ini kan sangat luar biasa. Semangatnya inilah yang harus menjadi teladan bagi anak-anak muda di Banyuwangi, khususnya para seniman Banyuwangi. Pak Slamet, dengan selaku sesepuh ini, ada harapan seperti apa terhadap seniman-seniman muda khususnya di Banyuwangi? Petuah-petuah nasihat apa yang jenengan sampaikan? Monggo silakan. Terima kasih matur nuwun nggih. Walaupun saya ini sudah umur 80 tahun, tapi saya tidak mau kalah dengan yang muda-muda soal semangat ya. Soalnya apa? Saya ini hanya minta bagaimana anak-anak muda itu bisa apa ya? Bisa semangat atau melestarikan kesenian daerah yang sudah tumbuh ini. Itu aja sudah melestarikan. Jadi jangan sampai setelah kita tidak ada terus mandek, itu jangan, harus dilestarikan, terutama bagi pemuda-pemuda atau pelajar-pelajar. Itu aja, saya kepengen kesenian Banyuwangi lestari. Terus tetap lestari. Alhamdulillah. Baik pemirsa Jawa Pos Radar Banyuwangi TV, kita sudah ngobrol panjang lebar dan banyak tahu siapa sosok Pak Slamet Menur dan apa karya-karya yang beliau lahirkan, dan kita sudah saksikan bersama. Mudah-mudahan tayangan kita sore hari ini menjadi pelecut inspirasi dan motivasi kita semua tentang berkesenian seperti apa yang disampaikan oleh Pak Slamet Menur, yaitu untuk terus tetap berkesenian dan terus melanjutkan seni budaya tradisi Banyuwangi terus tetap lestari. Terima kasih, saya Didi Jumardianto. Mohon maaf apabila dalam membawakan serangkaian acara ini terdapat kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga Pak Slamet Menur, matur nuwun waktune. Terima kasih Pak Samsudin, terima kasih Kang Hasan. Kita berjumpa lain waktu dan lain kesempatan. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Londo